Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Adi Pratama, mahasiswa Mercubuana. Dengan ini saya mengambil mata kuliah aspek hukum dan pembangunan. Di sini saya diajari oleh Bapak Wijojo dan Kurniadi STMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poin-poin penting tentang arbitrase. Nah, di sini saya ingin memahami tentang arbitrase itu sendiri dan keunggulan dari arbitrase dan siapa yang berhak menjadi arbiter. Kapan arbitrase diperlukan? Dari 4 poin ini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, baik. Di sini apa itu arbitrase? Arbitrase berasal dari kata bahasa Latin yang berarti kekuasaan dan menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase, karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbiter dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut adalah keliru, karena arbiter itu sendiri adalah majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim dan pengadilan. Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau pengadilan. Ya, jadi arbitrase itu bukan melanggar hukum atau tidak menghiraukan hukum, tetap aspek-aspek tersebut tetap dikumpulkan oleh para arbiter itu sendiri dan sangat tunduk oleh keputusan pengadilan. Nah, di sini dasar hukum arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila dua orang atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan bahwa mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa itu, sedangkan mereka berjanji untuk tunduk kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut. Apabila salah satu pihak kemudian enggan memberikan bantuannya untuk mengambil keputusan atau tidak mentaati keputusan yang telah diambil oleh orang yang mereka berikan wewenang tersebut untuk memutuskan sengketa tersebut, maka pihak itu dianggap melakukan breach of contract atau melanggar perjanjian. Jadi, kalau dua belah pihak ini melanggar perjanjian, itu akan sangat merugikan sekali karena sudah mengambil jalur arbitrase, namun ketika hasil dari arbitrase itu mereka tolak. Itu sangat tidak baik sekali ya, karena tidak mentaati keputusan yang diambil. Nah, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih disukai oleh pelaku ekonomi dalam konteks bisnis yang bersifat nasional maupun internasional, dikarenakan sifat kerahasiaan, prosedur sederhana, dan putusan arbiter mengikat para pihak disebabkan putusan yang diberikan bersifat final. Sebagai upaya hukum dalam perkembangan dunia usaha baik nasional maupun internasional, pemerintah telah mengadakan pembaruan terhadap Undang-Undang Arbitrase Nasional dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, itu saya sudah jelaskan apa itu arbitrase, lalu di sini ada keunggulan dari arbitrase itu tersendiri. Yaitu kelebihan lembaga arbitrase dibandingkan lembaga peradilan adalah cepat dan hemat, diadili oleh para ahli, rahasia, lebih bersifat kekeluargaan, hasil yang dicapai terkadang memuaskan, dapat menggunakan cara-cara yang baik dalam penyelesaian masalah seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pada umumnya, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihannya tersebut diantara lain dijamin kerahasiaannya, sengketa para pihak, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan hal prosedural dan administratif. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan jujur dan adil. Dan dijamin kerahasiaannya
dapat dihindari oleh kelambatannya. Di situ poin-poin yang paling penting, dan para pihak memilih arbiter menurut keyakinannya adalah dia orang yang jujur dan mempunyai pengalaman yang baik. Dan para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Dan putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Oke, kemudian poin nomor 3, siapa yang berhak menjadi arbiter? Arbiter adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan keputusan atas sengketa yang bersangkutan. Para pihak berhak menunjuk arbiter, dan arbiter pun berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut. Nah, di sini para kedua belah pihak yang memiliki kasus sengketa akan memilih siapa arbiter dalam kasus tersebut. Namun, arbiter pun berhak untuk menolak kasus tersebut karena para arbiter pada sebelumnya akan menganalisa apa kasusnya dan memberikan pertimbangan apakah ia ingin menerima atau menolak. Karena para arbiter tersebut akan mempunyai pertimbangan masing-masing untuk mengambil kasus tersebut atau tidak. Nah, dalam proses arbitrasi bab ini, di sini saya akan menjelaskan apa itu arbitrase bab terlebih dahulu ya, yaitu babnya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BAPMI adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ya, di sini BAPMI adalah sebuah badan ya. Jadi banyak para arbiter yang terdaftar di BAPMI ini. Gitu. Jadi di sini juga arbiter tersebut ada arbiter tunggal dan majelis arbitrase. Arbiter tunggal ada penunjuk seseorang sebagai arbiter tunggal harus merupakan persetujuan pemohon dan termohon. Apabila pemohon dan termohon tidak mencapai kata sepakat, maka penunjukan arbiter tunggal ditetapkan oleh BAPMI. Kemudian majelis arbitrase. Pemohon dan termohon menunjuk arbiternya masing-masing dan selanjutnya kedua arbiter tersebut memilih arbiter ketiga sebagai ketua majelis. Apabila kedua arbiter tidak mencapai kata sepakat, penunjukan ketua majelis ditetapkan oleh BAPMI. Ya, pokoknya jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, para dan arbiter, maka penunjukannya tersebut dilangsungkan oleh BAPMI. Dalam keadaan di mana hanya salah satu pihak saja yang menunjuk arbiter sedangkan pihak lain tidak melakukannya, padahal sudah disepakati. Ditetapkan arbiter berjumlah 3, maka arbiter tersebut secara otomatis menjadi arbiter tunggal dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan persengketaan yang bersangkutan. Nah, di situ sudah saya jelaskan tadi siapa yang berhak menjadi arbiter dan proses-proses tahapannya untuk menunjuk arbiter, dan di sini kapan arbitrase diperlukan. Pada umumnya, arbitrase dipilih karena bertujuan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih disukai oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun internasional. Dikarenakan sifat kerahasiaannya, prosedur sederhana, dan putusan arbiter mengikat para pihak disebabkan putusan yang diberikan bersifat final. Di sini cara penyelesaian sengketa selain dari arbitrase yaitu adalah negosiasi. Ya, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan sama maupun yang berbeda. Oleh karena itu, negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah baik yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan. Dan setelah negosiasi biasanya ada mediasi, merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Jadi karena terlalu banyak permasalahan di negosiasi, maka mungkin ada baiknya kita melakukan mediasi. Mediasi itu bisa dari pihak ketiga sebagai mediator,
Karena pada mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut, merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Selesai dari saya dalam penjelasan proses-proses dari poin-poin arbitrase. Jadi arbitrase itu diperlukan jika para kedua belah pihak sudah melakukan negosiasi dalam internal mereka. Lalu jika sudah melakukan negosiasi, maka ada baiknya mediasi. Nah, dengan mediasi ini mediator akan melakukan sifat adil, yaitu mencari jalan terbaik di antara dua kasus ini. Nah, jika kedua kasus ini belum bisa terselesaikan dengan baik, maka jalur arbitrase lebih baik dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik antara kedua belah pihak yang sedang mengalami kasus persengketaan. Selesai. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.